Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang kalau dipikir-pikir sebenarnya ini menyentuh sisi paling manusiawi dari dunia teknologi. Judulnya adalah etika, kualitas, dan tanggung jawab profesional dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Devi Megia Putri, yang kedua ada Meda Ayudhya Sari, dan yang terakhir saya Laika Apriyadi. Next. Jadi kita semua tahu ya, dunia sekarang itu sudah serba digital. Tapi kadang kita lupa, di balik setiap aplikasi, setiap sistem selalu ada keputusan moral dan profesional yang dibuat oleh manusia. Oleh itu, kita para developer, ketika ini gambar saya akan berikan gambaran konteksnya ya. Misalnya ketika aplikasi ojek online gagal memproses transaksi, atau sistem perbankan error, atau data masyarakat bocor, itu bukan cuma masalah teknis, itu juga masalah etika dan tanggung jawab. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana tiga hal ini, etika, kualitas, dan profesionalisme, saling terhubung dalam dunia software. Biasanya kalau kita bicara tentang pengembangan software, yang langsung terlintas di kepala kita adalah coding, debugging, debug lah, testing, deployment, tapi sebenarnya ada dimensi yang lebih dalam dari itu. Software development bukan cuma soal logika dan algoritma, ini juga soal moralitas, integritas, dan empati terhadap pengguna. Contoh ilustrasi sederhananya, bayangkan kalau kalian membuat aplikasi absensi mahasiswa, lalu ada bug kecil yang sebenarnya hadir tapi dianggap bolos atau sepele, tapi dampaknya bisa fatal kalau data itu dipakai untuk menentukan kelulusan satu bug, bisa merusak reputasi sistem dan merugikan orang lain. Nah, di sini ada kutipan dari every piece of code carries an ethical weight. Artinya, setiap baris kode punya beban moral. Kode itu bisa membantu orang, tapi juga bisa mencelakakan, tergantung siapa yang menulisnya dan bagaimana ia gunakan. Nah, tujuan dari materi ini adalah agar kita semua sebagai calon pengembang sadar bahwa kualitas software itu bukan hanya tentang performa, tapi juga tentang tanggung jawab, profesional, dan etika terhadap masyarakat. Next. Pentingnya kualitas software. Menurut kalian, kalau aplikasi sudah bisa jalan, berarti sudah cukup berkualitas kan? Ternyata nggak semudah itu. Kualitas software itu jauh lebih luas, bukan cuma jalan, tapi juga aman, stabil, dan bisa dipercaya. Nah, di sini ada elemen-elemen kualitas atau makna kualitas. Yang pertama ada reliability. Reliability ini adalah seberapa sering software gagal atau error. Yang kedua ada security. Security ini seberapa aman data pengguna disimpan dan diakses. Yang ketiga ada maintainability, yaitu seberapa mudah software diperbaiki kalau ada bug. Yang keempat ada usability, yaitu seberapa mudah pengguna memahami cara kerjanya. Dan yang terakhir ada portability, seberapa mudah dijalankan di berbagai platform. Nah, di sini ada dampak global. Yang pertama ada dari Knight Capital Trust tahun 2012, kerugian 440 juta dolar dalam 45 menit akibat bug trading. Jadi ada sebuah perusahaan investasi di Amerika mengalami kerugian sebesar 440 juta dolar hanya dalam 45 menit gara-gara bug kecil
di sistem otomatisnya. Bayangkan 45 menit error setara dengan kerugian setahun penuh. Jadi kasus ini jadi pelajaran berharga. Satu baris kode bisa menghancurkan satu perusahaan. Yang kedua ada dari gerak kesalahan software medis menyebabkan kematian pasien. Mesin radiasi medis yang salah membaca dosis akibat bug software, akibatnya beberapa pasien meninggal dunia. Jadi kesalahan software di dunia medis itu bukan sekedar error, tapi bisa berarti nyawa manusia. Di sini ada konteks Indonesia. Kita juga punya contoh nyata di Indonesia, misalnya waktu aplikasi My Pertamina baru diluncurkan, sempat tidak bisa diakses jutaan pengguna karena server overload. Itu karena tidak dilakukan uji beban yang cukup atau bug di aplikasi di Peduli Lindungi yang sempat bocorkan data pengguna. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu, kualitas software itu bukan sekedar tanggung jawab teknis, tapi juga moral. Software yang error bukan cuma bikin malu, tapi juga bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Sekali masyarakat tidak percaya, reputasi sulit diperbaiki. Next. Software produk liability. Nah, sekarang kita bahas sisi yang lebih serius, tanggung jawab hukum. Dalam dunia software ada istilah yang disebut software product liability, yang artinya pengembang bisa diminta tanggung jawab kalau software yang mereka buat menyebabkan kerugian. Tanggung jawab hukum produsen atau pengembang atas kerugian akibat cacat software. Di sini ada 4 dasar hukum. Yang pertama ada dari strict liability. Walaupun pengembang tidak bermaksud jahat, tetap bisa dituntut kalau softwarenya menyebabkan kerugian. Misalnya aplikasi e-commerce salah menghitung harga dan perusahaan rugi besar, itu tetap tanggung jawab developer. Yang kedua ada negligence, kelalaian dalam proses pengembangan. Kalau pengembangan lalai, misalnya tidak mengetes sistem keamanan dengan benar, maka dianggap lalai secara profesional. Yang ketiga ada dari breach of warranty atau pelanggaran jaminan. Kalau developer menjamin softwarenya aman atau tanpa bug, tapi kenyataannya tidak sesuai, itu bisa jadi pelanggaran kontrak. Yang keempat ada misrepresentation, kesalahan informasi atau penipuan. Jadi kalau pengembang dengan sengaja memberi informasi salah, misalnya bilang softwarenya terinkripsi padahal tidak, itu sudah masuk kategori etika dan hukum. Kita masuk ke konteks Indonesia. Di Indonesia, regulasi yang terkait adalah Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Undang-Undang ITE pasal 30 sampai 33 yaitu melarang akses ilegal dan gangguan sistem elektronik. Dan yang kedua ada Undang-Undang PDP pasal 39 dan 46 menegaskan tanggung jawab pengendali data pribadi terhadap keamanan data pengguna. Jadi kita bisa lihat dari kasus kebocoran data iktp, Tokopedia hingga Dapodik, di mana data pribadi jutaan orang tersebar di internet. Ini bukan cuma kesalahan teknis, tapi juga kegagalan tanggung jawab profesional. Yang artinya pengembangan software tidak bisa berlindung di balik alasan bug biasa dalam era digital. Bug bisa berarti pelanggaran hukum. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Nah, bagian mulai masuk proses gimana sebenarnya perangkat lunak itu dikembangkan secara profesional. Metodologi pengembangan software atau software development methodology bisa dibilang adalah peta jalan bagi para pengembang untuk memastikan bahwasanya setiap langkah dalam
project itu dilakukan secara sistematis dan lebih terkendali. Jadi tanpa metodologi yang jelas, proses pengembangan itu bisa berantakan. Misalnya, kebutuhan pengguna tidak teridentifikasi dengan baik, jadwal molor, atau hasil akhirnya tidak sesuai ekspektasi. Salah satu konsep utama dalam metodologi ini adalah Software Development Life Cycle atau CDLC, di mana siklus ini menggambarkan tahapan-tahapan mulai dari awal sampai software itu siap digunakan dan dipelihara. Umumnya terdiri dari 6 tahap utama, yaitu investigation, analisis, design, development, testing, dan operation. Nah, masuk ke tahap pertama, yaitu investigation, di mana tim ini mencoba memahami dulu masalah apa yang akan diselesaikan oleh softwarenya. Lalu masuk ke tahap analisis, itu dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan penggunanya secara lebih mendalam supaya sistem itu dibangun tepat sasaran. Setelah itu masuk ke tahap desain, di mana arsitektur sistem, tampilan antarmuka, dan alur data itu mulai dirancang. Tahap berikutnya itu development. Pada tahap ini, para programmer itu mulai menulis kode dan membangun fungsional sesuai desainnya. Setelah selesai, software itu akan melalui tahap testing untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan benar, aman, dan bebas dari bug besar. Dan terakhir adalah tahap operation, di mana sistem ini benar-benar diimplementasikan ke pengguna dan mulai digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Menariknya, dalam dunia modern ini ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk menjalankan SDLC. 3 yang paling umum adalah waterfall, agile, dan DevOps. Pendekatan waterfall itu bersifat linear dan berurutan. Tahap 1 harus selesai dulu, baru lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk model ini tuh cocok untuk proyek yang kebutuhannya dan tujuannya itu sudah pasti dari awal, seperti sistem di lingkungan pemerintah yang punya struktur dan dokumentasi ketat. Sementara itu, agile itu bersifat interaktif dan fleksibel, di mana pengembangan itu dilakukan dalam siklus pendek yang disebut sprint, dan setiap sprintnya itu menghasilkan versi kecil yang bisa langsung diuji dan dievaluasi. Pendekatan ini sangat populer di perusahaan startup digital di Indonesia seperti Gojek ataupun Tokopedia, dikarenakan bisa cepat menyesuaikan perubahan kebutuhan penggunanya. Sedangkan untuk DevOps adalah integrasi antara tim development dan tim operation. Tujuannya supaya proses pengembangan, pengujian, hingga penerapan di server itu berjalan lebih efisien dan otomatis. Dengan DevOps, rilis software bisa dilakukan lebih cepat tetapi tetap terkontrol. Nah, di setiap pendekatan tersebut ada satu hal yang sangat penting, yaitu quality assurance atau QA. QA ini bukan hanya kegiatan teknis untuk mencari bug, tetapi juga tanggung jawab moral dan profesional dari pengembang software. QA ini memastikan bahwa sistem yang dibuat itu benar-benar memenuhi standar kualitas, aman digunakan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Dalam konteks etika, QA ini bisa dianggap sebagai komitmen pengembang untuk melindungi pengguna dari potensi bahaya akibat kesalahan sistem. Kalau kita lihat dari kejadian yang ada di Indonesia, praktik QA ini sudah mulai menjadi perhatian serius ya, terutama di perusahaan besar dan lembaga pemerintahan. Misalnya beberapa BUMN, teknologi, dan startup digital itu sudah menerapkan audit keamanan serta sertifikasi sebagai jaminan manajemen keamanan informasi, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya kualitas software itu sudah mulai menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dari tim teknisnya, tetapi juga tanggung jawab sosial dan profesional dari seluruh organisasi. Next slide. Masuk ke slide Capability Maturity Model Integration atau CMMI. Jadi, CMMI ini adalah sebuah model yang digunakan untuk menilai sejauh mana nih tingkat kematangan proses pengembangan di sebuah organisasi, di mana model ini memberikan panduan supaya proses pengembangan software itu menjadi lebih terukur, efisien, dan bisa dikontrol dengan baik. CMMI ini memiliki 5 level kematangan yang masing-masing menunjukkan tingkat kedewasaan proses pengembangan di suatu organisasi. Yang pertama ada inisial, di mana proses ini masih acak dan belum terstruktur. Banyak keputusan diambil secara ad hoc dan hasilnya sering tidak konsisten. Lalu yang kedua ada managed, artinya proyek ini sudah memiliki perencanaan,
dan pengawasan dasar meskipun masih belum sepenuhnya standar. Yang ketiga itu ada definite, yaitu tahap ketika seluruh proses itu sudah terdokumentasi, terstandarisasi, dan dipahami oleh semua anggota tim. Lalu yang keempat ada quantitatively managed, di mana organisasi itu sudah menggunakan data dan metrik untuk mengukur kualitas serta kinerja proses pengembangannya. Dan yang kelima atau yang terakhir itu optimizing. Ini level tertinggi di mana organisasi terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan ya berdasarkan data dan pengalaman sebelumnya. Jadi penerapan CCMI ini memberikan banyak manfaat nyata, misalnya menurunkan biaya perbaikan bug, meningkatkan produktivitas tim, mempercepat waktu rilis, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, penerapan model ini juga menjadi bukti profesionalisme organisasi dalam menjalankan proyek IT secara bertanggung jawab. Kalau kita lihat contoh penerapannya di Indonesia, beberapa lembaga besar seperti Telkom Sigma, BSSN, dan BPTIK sudah mencapai CCMI level 3-5. Artinya, mereka itu sudah mulai masuk ke proses pengembangan yang matang dan berorientasi pada peningkatan yang berkelanjutan. Dalam konteks proyek e-government, penerapan CCMA itu juga penting supaya sistem publik seperti data kependudukan, layanan digital BUMN, dan platform pemerintah itu bisa berjalan konsisten, efisien, dan bebas dari kesalahan fatal yang dapat mempengaruhi masyarakat luas. Dengan kata lain, CCMA ini bukan hanya sekedar standar manajemen proses, tetapi juga representasi dari etika profesional di dunia TI, bahwa setiap pengembang dan lembaga itu wajib berkomitmen terhadap kualitas dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Next slide. Slide 7, Safety Critical System. Sekarang kita masuk topik yang cukup penting dan juga sensitif ya, yaitu Safety Critical System. Di mana sistem ini adalah sistem yang jika gagal, akibatnya bisa berbahaya bagi manusianya, bisa menyebabkan kerugian finansial besar, cedera, bahkan kematian. Karena itu, software dalam kategori ini harus dikembangkan dengan tingkat kehati-hatian dan pengawasan yang jauh lebih tinggi dibanding software biasanya. Contoh global yang sering dijadikan pembelajaran adalah TERAK 25, yaitu mesin terapi radiasi yang menyebabkan beberapa pasien meninggal akibat kesalahan dalam pengaturan dosisnya. Lalu ada juga kasus NASA Mars Climate Orbiter yang gagal mencapai orbit dikarenakan kesalahan konversi satuan dari meter ke kaki. Kelihatannya sih sepele, tetapi akibatnya misi itu bernilai jutaan dolar hancur begitu saja. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, contoh sistem semacam ini ada banyak, misalnya Inateus, yaitu sistem peringatan dini tsunami milik BMKG, di mana sistem ini sangat krusial dikarenakan dalam perhitungan atau keterlambatan datanya bisa berakibat fatal bagi keselamatan ribuan orangnya. Begitu juga dengan ATCS atau Automatic Traffic Control System dan sistem SIM online yang mengatur lalu lintas serta data pengendara di seluruh Indonesia. Bug kecil yang terjadi di sistem ini bisa menimbulkan kekacauan atau bahkan kecelakaan di lapangan. Nah, untuk menghadapi risiko tersebut, pengembang harus mengikuti prosedur yang jauh lebih ketat. Semua tahap, mulai dari analisis kebutuhan, desain, coding, testing, hingga maintenance, harus disertai dengan dokumentasi lengkap dan audit keamanan yang berlapis. Kadang juga digunakan prinsip redundancy system, yaitu menyediakan sistem cadangan supaya jika satu sistem itu gagal, sistem lain otomatis mengambil alih. Selain itu, proses pengujian juga dilakukan dengan metode yang lebih mendalam termasuk failure analysis, dan risk assessment. Tujuannya bukan hanya memastikan sistem berjalan, tetapi juga memastikan tidak ada skenario yang bisa membahayakan manusia. Hal ini menegaskan bahwasanya pengembangan software untuk sistem kritis bukan hanya soal kecerdasan teknis, tapi juga tanggung jawab yang etis. Sebagai pengembang, kita harus menyadari bahwasanya setiap baris kode itu bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Jadi, sistem seperti ini mengajarkan kita bahwasanya profesionalisme dalam pengembangan perangkat lunak bukan hanya soal membuat program yang berfungsi, tapi juga memastikan sistem tersebut aman, reliable, dan beretika. Next slide. Quality Standards ISO 9001 dan FMEA.
Terakhir, di bagian ini kita membahas tentang standar kualitas software, yaitu cara gimana organisasi itu memastikan bahwasanya produk yang dihasilkan itu benar-benar memenuhi standar mutu internasional. Dua konsep penting yang digunakan adalah ISO 9001 dan FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Mulai dari ISO 9001 dulu. ISO 9001 merupakan standar manajemen mutu internasional yang menekankan 3 prinsip utama, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, dan konsistensi proses. Dengan menerapkan ISO 9001, organisasi memastikan bahwasannya seluruh aktivitas pengembangan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, harus mengikuti prosedur yang terdokumentasi dan terukur. Di Indonesia, banyak perusahaan teknologi, lembaga pemerintahan hingga kampus yang sudah menerapkan ISO 9001 sebagai bagian dari sistem manajemen mutu. Misalnya, beberapa universitas negeri besar dan lembaga TI seperti Telkom Sigma atau lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau LKPP sudah mendapatkan sertifikasi ISO 901 untuk menjamin mutu proses digital mereka. Penerapan standar ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menunjukkan komitmen etis terhadap kualitas dan keamanan penggunanya. Kemudian yang kedua adalah FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau kegagalan sistem bahkan sebelum sistem itu digunakan. Konsep dasarnya adalah mencari tahu apa yang bisa salah, seberapa parah dampaknya, seberapa sering kemungkinan itu terjadi, dan seberapa mudah kegagalan tersebut terdeteksi. Dari sana dihitung nilai yang disebut dengan Risk Priority Number atau RPN. Jadi semakin tinggi nilai RPN, semakin besar prioritas untuk diperbaiki. Sebagai contoh penerapan FMEA di konteks lokal, kita bisa lihat di sistem perbankan digital. Misalnya, sebelum meluncurkan fitur transaksi online baru, tim QA itu melakukan analisis FMEA untuk memastikan tidak ada bug yang bisa menyebabkan kesalahan saldo, kebocoran data, ataupun error transaksi. Begitu juga di dunia pendidikan. Sistem akademik kampus seperti portal KRS dan SIAKAD juga bisa menggunakan metode FMEA untuk mengidentifikasi potensi errornya pada proses input data mahasiswa, validasi nilai, ataupun integrasi antar modul. Dengan adanya penerapan standar seperti ISO 9001 dan FMEA, organisasi itu tidak hanya memastikan produknya berkualitas tinggi, tetapi juga membangun budaya kerja yang bertanggung jawab. Dikarenakan pada akhirnya kualitas software itu adalah cerminan dari etika dan profesionalisme para pengembang di baliknya. Jadi kalau kita simpulkan, bagian metodologi sampai standar kualitas ini menunjukkan bahwasanya pengembang perangkat lunak bukan hanya sekedar proses teknis, tapi juga melibatkan kesadaran etis, kedisiplinan proses, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Software yang baik bukan hanya canggih, tetapi yang aman, bisa dipercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya pada materi tentang etika profesional developer, di sini terdapat beberapa nilai utama yang dimana pada slide ini menjelaskan etika profesional bagi developer perangkat lunak menekankan tanggung jawab moral dan sosial terhadap hasil kerja yang dibuat. Jadi setiap baris kode itu membawa konsekuensi baik kecil maupun besar terhadap pengguna dan masyarakat. Nah, 3 nilai utama di sini terdapat honesty, yang dimana honesty ini artinya kejujuran terhadap bug dan keterbatasan. Jadi developer tuh harus jujur mengenai bug atau limitasi sistem dan risiko yang mungkin muncul, yang dimana menyembunyikan kesalahan atau celah keamanan bisa berdampak fatal pada pengguna dan reputasi lembaga itu sendiri. Contohnya, kita tuh harus mengakui adanya kebocoran data di sistem e-gov agar dapat segera ditangani. Kemudian yang kedua yaitu
do care, yang dimana do care ini kehati-hatian dalam merancang sistem publik. Nah, jadi pengembang tuh harus berhati-hati dalam merancang sistem publik seperti aplikasi kesehatan, transportasi, atau keuangan. Jadi prinsip di sini tuh menuntut analisis resiko dan pengujian menyeluruh sebelum rilis. Contohnya itu memastikan sistem BPJS atau My Pertamina tuh diuji keamanan dan stabilitasnya. Kemudian terdapat accountability, yang dimana accountability ini tanggung jawab atas dampak sosial softwarenya. Jadi developer tuh harus bertanggung jawab atas dampak dari software yang dibuat. Jika terjadi kesalahan yang merugikan publik, pengembang dan tim wajib tuh melakukan koreksi dan transparansi. Nah, pada konteks Indonesianya sendiri di sini penerapan etika itu terlihat pada proyek SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan e-government yang menuntut transparansi serta keamanan data publik. Kemudian transparansi open source di komunikasi lokal, di mana komunitas open source lokal juga tuh mengutamakan transparansi kode sebagai bentuk akuntabilitas. Kemudian di sini terdapat nilai amanah dan profesionalisme dalam budaya kerja IT, yang dimana mencerminkan budaya kerja TI di Indonesia menjunjung kejujuran dan tanggung jawab moral. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat ringkasan dan diskusi. Jadi kesimpulannya di sini terdapat kualitas software, yang dimana tanggung jawab moral dan profesionalisme. Jadi etika harus diterapkan sejak tahap desain. Kemudian regulasi nasional Undang-Undang ITE PDP menegaskan aspek tanggung jawab. Nah, pada bagian ini tuh merangkum inti dari keseluruhan pembahasan mengenai etika, kualitas, dan tanggung jawab profesional dalam pengembangan perangkat lunak. Esensinya adalah bahwa kualitas software tidak hanya diukur dari kinerja teknis dari bagaimana software tersebut dikembangkan dengan memperhatikan nilai moral, profesionalisme, dan dampak sosialnya. Jadi kualitas software sama dengan tanggung jawab moral profesional. Artinya itu kualitas perangkat lunak itu bukan hanya tentang seberapa cepat, efisien, atau stabil sebuah sistem berjalan, tapi lebih dari itu kualitas juga itu mencakup keamanan, keandalan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dari pengembang terhadap masyarakat pengguna. Jadi setiap baris kode itu memiliki konsekuensi etis karena software yang dibuat tuh dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Jadi pada contohnya tuh misalnya pada bak kecil dalam sistem kesehatan digital bisa berakibat fatal bagi pasien. Sementara kesalahan aplikasi keuangan bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Jadi oleh karena itu tuh pengembang tuh harus memiliki kesadaran etis atau ethical awareness bahwa pekerjaan mereka tuh bukan sekedar tugas teknis, melainkan juga tanggung jawab moral terhadap publik. Jadi developer yang beretika akan memastikan bahwa produknya tuh tidak disalahgunakan dan tidak menimbulkan resiko bagi penggunanya. Kemudian etika harus diterapkan sejak tahap desain. Etika tuh bukan sesuatu yang ditambahkan di akhir proyek, tetapi harus menjadi bagian dari seluruh siklus pengembangan. Mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, pengujian, hingga implementasi dan pemeliharaannya. Kemudian terdapat regulasi nasionalnya. Jadi pada regulasi ini selain nilai moral, tanggung jawab, dan profesional pengembangan juga diatur oleh hukum. Jadi dua regulasi penting yang wajib dipahami oleh setiap developer di Indonesia adalah Undang-Undang ITE dan PDP. Di mana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP. Oke, langsung ke pertanyaan diskusi. Apa tanggung jawab etis pengembang saat software mereka menyebabkan kerugian publik? Untuk yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik, izin menjawab.
sistem berjalan. Ketika software yang dibuat menyebabkan kerugian publik, baik itu berupa kehilangan data, gangguan pelayanan, dan kerugian akibat, bahwa memiliki kewajiban moral, profesional, dan hukum untuk bertanggung jawab. Nah, dari sisi moral, seorang developer harus berani mengakui kesalahan secara jujur. Kejujuran merupakan nilai dasar dalam etika profesional menyembunyikan bug, celah keamanan atau kegagalan sistem. Hanya akan membentuk kepercayaan publik. Jadi pengembang wajib transparan terhadap pihak terkait, baik pengguna, pemerintah maupun klien. Mengenai penyebab kesalahan dan langkah perbaikan yang akan dilakukan, contoh nyata dapat kita lihat dari kasus kebocoran data EKTP dan Dapodik, di mana masyarakat menjadi korban akibat lemahnya keamanan sistem. Dalam kasus seperti ini, pengembang seharusnya memberikan klarifikasi terbuka dan segera menindaklanjuti untuk memperbaiki sistem keamanan. Dari sisi profesionalisme, developer memiliki tanggung jawab untuk melakukan investigasi mendalam terhadap sumber masalah dan mengambil tindakan korektif secepat mungkin. Hal ini merupakan bentuk dua care, yaitu kehati-hatian dan tanggung jawab dalam merancang serta memperbaiki sistem yang berdampak publik. Sementara dari sisi hukum, pengembang juga harus tunduk pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP yang mengatur perlindungan data serta keamanan sistem elektronik. Apabila klien atau ketidakhati-hatian terbukti menyebabkan kerugian masyarakat, maka pengembang dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan demikian, etika, profesionalisme, dan kepatuhan hukum adalah tiga hal yang saling melengkapi dalam menegakkan tanggung jawab seorang developer di Indonesia. Cukup. Nah, pertanyaan kedua ini, mengapa dokumentasi QA termasuk kewajiban moral? Oke. Yang jawab? Baik, di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2. Mengapa dokumentasi QA itu termasuk kewajiban moral? Dokumentasi QA atau quality assurance itu tidak hanya berfungsi sebagai catatan teknis, tetapi juga merupakan bukti moral dan profesionalisme pengembang dalam menjamin kualitas serta keamanan perangkat lunaknya. QA ini memastikan bahwasanya setiap tahap pengembangan, mulai dari perencanaan, pengujian, hingga peluncuran itu dilakukan dengan teliti dan lebih bertanggung jawab. Jadi tanpa dokumentasi QA tidak ada bukti bahwa suatu sistem telah diuji secara layak. Hal ini bisa menimbulkan risiko besar, terutama ketika software digunakan oleh masyarakat luas, lembaga pemerintahan, atau sektor publik yang sensitif terhadap kesalahan sistem. Oleh karena itu, dokumentasi QA menjadi bentuk tanggung jawab moral supaya pengembang tidak hanya fokus pada fungsi software, tetapi juga pada dampak sosial dan keamanan yang menyertainya. Selain itu, QA itu juga terdokumentasi dengan baik, mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketika suatu insiden terjadi, dokumentasi ini dapat dijadikan dasar untuk menganalisis penyebab kegagalan dan mencegah terulangnya kesalahan di masa depan. Misalnya, jika sebuah aplikasi layanan publik mengalami crash atau kebocoran data, laporan QA ini dapat menunjukkan apakah pengujian keamanan itu sudah dilakukan dengan benar ataukah tidak. Dengan kata lain, mendokumentasikan QA bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga kewajiban etis. Ini menunjukkan bahwa developer memiliki integritas, rasa tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keamanan serta kenyamanan pengguna. Lanjut ke pertanyaan ketiga, mengapa UU PDP mempengaruhi cara software dikembangkan di Indonesia? Silakan yang ingin menjawab. Oke, untuk selanjutnya akan saya jawab bagaimana Undang-Undang PDP mempengaruhi cara software dikembangkan di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada nomor 27 tahun 2022 membawa perubahan besar terhadap cara pengembangan perangkat lunak di Indonesia. Jadi, undang-undang ini itu menuntut pengembang untuk lebih berhati-hati, transparan, dan etis dalam mengelola data pengguna.
Jadi pertama, Undang-Undang PDP itu mewajibkan penerapan prinsip privasi by design. Artinya, perlindungan data pribadi itu harus sudah dipertimbangkan sejak tahap awal desain software, bukan setelah sistem selesai. Developer tuh harus memastikan bahwa sistem yang dirancang tuh memiliki mekanisme pengaman seperti enkripsi, kemudian autentikasi berlapis serta pembatasan hak akses. Jadi yang kedua, undang-undang ini tuh mengatur bahwa pengembang hanya boleh mengumpulkan data pribadi untuk tujuan yang sah dan jelas. Yang artinya setiap pengumpulan data tuh harus dilakukan dengan izin pengguna atau konsen yang disampaikan secara transparan termasuk tujuan penggunaannya dan berapa lama data disimpan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang PDP itu memberikan hak kepada pengguna untuk menghapus data pribadi mereka atau right to be forgotten serta meminta koreksi atas data yang tidak akurat. Dengan demikian, developer tuh harus menyiapkan fitur atau sistem yang memungkinkan hak-hak ini dapat dijalankan secara mudah. Kemudian keempat, pengembang juga tuh harus memastikan keamanan, penyimpanan, dan transmisi data agar tidak terjadi kebocoran. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang PDP itu bisa berakibat pada sanksi administratif maupun pidana, termasuk denda besar dan pencabutan izin usaha. Contoh implementasinya tuh pengembang aplikasi kesehatan atau keuangan tuh wajib menggunakan sistem enkripsi, kemudian tokenisasi data, serta mencantumkan kebijakan privasi yang jelas agar sesuai dengan Undang-Undang PDP. Jadi keseluruhan Undang-Undang PDP itu mendorong perubahan paradigma dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Dari sekadar fokus pada fungsionalitas menjadi berorientasi pada perlindungan hak dan keamanan pengguna. Jadi hal ini tuh memperkuat posisi developer sebagai profesi yang tidak hanya teknis tetapi juga beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Oke, jadi itu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk materi. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa pengembangan software adalah gabungan antara logika, tanggung jawab, dan nilai moral. Di tangan developer yang etis dan profesional, teknologi bisa menjadi alat untuk membangun dunia yang lebih aman, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya bukan seberapa canggih software yang kita buat yang akan diingat, tapi seberapa besar manfaat dan kepercayaan yang kita ciptakan melalui karya itu. Terima kasih untuk pemateri. Semoga setelah ini kita bisa jadi developer yang tidak hanya hebat dalam kode, tapi juga bijak dalam sikap. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau lebih saya maaf, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.